Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi komentar seorang muslim atas video singkat saya tentang beda pendapat antara para ustadz. Apakah Nabi itu buta huruf apa tidak? Video singkat itu saya buat untuk menanggapi para apologet muslim yang mengais nubuatan nabinya dalam Alkitab. Khususnya Ustadz Kainama yang mencomot Yesaya 29 ayat 12 sebagai nubuatan nabinya. Dalam Yesaya 29 ayat 12 terdapat kalimat di mana sebuah kitab yang termeterai diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca. Dan orang itu katakan, saya tidak dapat membaca. Jadi, dengan dasar comot satu ayat inilah Kainama mengambil kesimpulan bahwa ayat itu adalah nubuatan untuk nabinya. Jika kitab itu diberikan kepada orang tidak dapat membaca dengan berkata, tolong bacakan ini, orang itu akan menjawab, aku buta huruf. Syukran katsiran. Ditegaskan namanya Ahmad, namanya Muhammad, tidak tinggi, tidak pendek, kulitnya putih, begini. Ini tutupannya Yesaya. Kitab ini, kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam, memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam. Dan Nabi itu buta huruf. Dia bilang nggak ada, Gabriel nggak ada, Nabi semua orang hebat. Bahkan penulis. Sementara jika kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 11, kitab termeterai itu juga tidak bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca. Atas dasar klaim inilah saya menunjukkan pernyataan para ustadz yang tidak setuju kalau nabinya buta huruf. Seperti pernyataan Ustadz Haikal Hasan dan Ustadz Gus Betik. Dan menurut saya argumen mereka sangat masuk akal. Berikut adalah pernyataan mereka. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan, yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Ustadz Haikal Hasan menguatkan pendapatnya dengan mengutip ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa nabinya membaca. Jika mengikuti pendapat dari Ustadz Haikal Hasan, nubuatan Yesaya 29 ayat 12 hanya cocokmologi Kainama. Bukan hanya Ustadz Haikal Hasan yang berpendapat demikian. Ustadz Gus Betik juga berpendapat yang sama, bahwa nabinya tidak buta huruf. Dan saya tertarik dengan contoh yang diberikan oleh Gus Betik untuk menguatkan argumennya. Oke, judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya, Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf kok dijadikan Nabi? Ya. Dalam kurung kecilnya, pembunuhan karakter ini harus dihentikan. Misalkan sekarang Kanjeng Nabi Muhammad itu ada di sekitar kita masih hidup lah, ada di sekitar kita. Terus aku panggil anakku Ranti itu alhamdulillah sekarang masuk kelas 1 SD. Ya, dan dia kalau sore ngaji gitu. Terus kita tulis kertas gitu, terus kita tulis huruf alif gitu, terus kita tunjukkan, anakku Ranti itu loh, ya ini dengar kamu,
Anakku Ranti itu cuman kelas 1 SD baru masuk. Itu ngerti alif. Kalau ini tulis alif itu, ini apa, Nduk? Ini apa, Butet? Dia akan jawab, itu alif, Pak. Dia ngerti. Ini anak kecil, ya, masih kelas 1 SD ngerti itu alif. Sekarang kita komparasi, seandainya ini Kanjeng Nabi masih hidup, terus kita tulis di atas kertas huruf alif gini, kita tanyakan, ya Rasulullah, ini huruf apa gitu? Kira-kira menurut otakmu itu Kanjeng Nabi itu akan menjawab dengan tangkas bahwa itu alif? Apakah Kanjeng Nabi itu terus orang Jawa bilang lolak lolok, plonga plongo, terus garuk-garuk kepala, huruf apa itu ya? Apa begitu? Coba kamu pertimbangkan. Masa seorang pemimpin yang begitu agung, yang Michael Hartman mengatakan di antara sekian jumlah manusia yang paling berpengaruh, beliaunya itu dengan urutan pertama, lalu kamu bunuh karakternya dengan mengatakan dia buta huruf. Itu masih kamu piara aja dongeng-dongeng seperti itu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pendapat kedua ustadz ini. Bahkan banyak ustadz lainnya yang berpendapat sama dengan mereka. Namun, untuk menyingkat waktu, saya hanya menampilkan kedua video tadi. Sekarang, kita kembali ke komentar netizen Muslim atas video pendek saya. Dalam komentarnya, dia mengatakan demikian. Di Biblos Kristen, Yesus Kristus anak Maryam adalah seorang yang buta huruf, tidak pernah menulis kalimat dan membaca kalimat. Tidak ada dalam Biblos Kristen, Yesus Kristus anak Maryam pernah menulis kalimat dan membaca kalimat bacaan. Ini adalah salah satu dari banyak komentar yang intinya mereka marah atas pendapat Gus Mbetik soal nabinya tidak buta huruf. Saya sendiri heran, kenapa mereka marah kalau nabinya bisa baca dan tulis. Kembali ke komentar yang tadi, saat ini kita akan tunjukkan bukti dari Alkitab apakah Yesus bisa membaca atau menulis. Lukas 4 ayat 16-17. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi, ayat ini membuktikan Yesus bisa membaca. Sekarang kita tunjukkan ayat yang mengatakan Yesus bisa menulis. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi teman-teman, kita sudah membuktikan dari Alkitab, di mana Yesus tidak buta huruf, seperti yang dituduhkan komentar tadi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap komentar saudara kita Muslim. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.